Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah Spesial Idul Fitri. Baik Ibu, sesuai janji saya tadi, saya berikan janji akan memberikan kesempatan Ibu untuk bertanya. Silakan, siapa dulu? Ibu silakan yang di belakang. Terima kasih Pak Kures yang saya hormati. Di sini saya ingin menanyakan kaitannya dengan tadi yang Bapak katakan mengenai bersyukur, bahwa bersyukur itu diantaranya harus ditampakkan, misalnya mempunyai duit harus diberi. Ini banyak orang yang salah mengartikan diantaranya bersyukur itu individualis, misalnya karena berlebihan uang dia bersyukur caranya dengan selalu berangkat haji misalnya atau umroh itu berkali-kali. Padahal masih banyak misalnya tetangga kiri kanannya yang kelaparan atau kekurangan biaya dan lain sebagainya. Ini saya mohon uraian atau penjelasan dari Bapak mengenai bersyukur orang seperti ini. Apakah ini menjadi ibadah dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, silakan. Baik Bu, mari kita lihat dulu. Ada yang dinamai zulm, kezaliman, penganiayaan. Dalam bahasa agama, zulm, menganiaya itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau ada satu orang punya dompet, dia tempatkan di tengah jalan, itu dia menganiaya. Karena bukan pada tempatnya. Ada satu orang memuji-muji dan mengangkat setinggi langit seorang yang biasa-biasa saja. Itu namanya menganiaya. Bukan pada tempatnya. Nah, contoh yang Ibu berikan itu juga adalah penganiayaan. Haji hanya wajib sekali seumur hidup. Umrah juga demikian. Yang kedua, melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain didahulukan atas kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri. Melakukan kegiatan untuk orang banyak lebih baik daripada melakukan kegiatan yang hanya berdampak pada satu orang. Melakukan kegiatan yang bisa membantu mengurangi penderitaan orang lebih baik daripada membantu orang yang sudah mampu. Itu prinsip-prinsip agama. Jadi mestinya orang yang pergi umrah karena kelebihan uang 2-3 kali, itu padahal ada orang di sampingnya yang lapar, itu mestinya kalau mau dari segi agama ya, mestinya dia bantu itu. Ada seorang dulu pernah berangkat mau pergi umrah sunnah, di tengah perjalanan dia temukan satu keluarga yang kelaparan. Dia lihat anaknya ini tadi itu mengambil seekor burung. Dilihatnya burung itu mati, dia bawa pulang. Kamu apakan burung ini? Dia bilang, kami lapar, kami tidak punya makanan, kami mau makan ini. Kata ulama besar ini dengan rombongannya, semua biaya umrah kita berikan keluarga ini. Itu ajaran agama. Tapi saya ingin garis bawahi, ini bukan berarti melarang pergi umrah berkali-kali. Tidak. Saya hanya ingin berkata bahwa harus ada prioritas. Kalau bisa ini, bisa itu ya bagus. Tetapi, ya toh Pak. Dalam konteks ini Prof, bagaimana mentransformasikan solidaritas individual di bulan Ramadan menjadi solidaritas sosial sepanjang tahun selama di luar Ramadan, sehingga kemakmuran atau kesejahteraan warga Indonesia ini semakin cepat kita gapai. Betul. Saya kira ini jawabannya sangat sulit kalau kita mau praktekkan. Tapi sangat mudah kalau mau dijawab begitu saja. Sadarilah diri Anda bahwa Anda manusia. Kita manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sadarilah bahwa pada saat Anda memberi, Anda menerima juga. Memberi itu seperti berjabatan tangan.
bisa jadi kenikmatan yang Anda peroleh pada saat memberi lebih nikmat daripada jika Anda menggunakan sendiri pemberian itu. Ini kan kita makhluk sosial. Prof, ada satu lagi yang saya penasaran ini, ada nggak basis ajaran dalam Islam? Kebahagiaan yang hakiki adalah tatkala kita bisa membahagiakan semakin banyak orang. Iya betul. Iya, kebahagiaan yang hakiki tatkala kita bisa membahagiakan orang banyak. Kenapa begitu? Karena semakin banyak yang kita terima. Kalau Anda hanya memberikan pada satu orang, Anda membawa dampak kebahagiaan pada satu orang itu saja dan kepada satu yang kembali kepada Anda. Tetapi semakin banyak, kita semakin bahagia dong. Asal Anda bisa sadar bahwa apa yang Anda berikan itu secara tulus dan Anda sadar bahwa memang Anda menerima sesuatu. Bukan hanya pahala dari Tuhan, Anda menerima di sini bahagia. Ini kan kita mengenal ada puasa 6 hari setelah Lebaran ya Pak ya. Iya. Itu kenapa ada puasa itu, satu. Kedua, apakah puasa Qadha itu bisa digabungkan dengan puasa 6 hari itu? Iya, bagus pertanyaannya. Ada puasa 6 hari yang dianjurkan setelah di bulan Syawal, jadi setelah bulan Ramadan. Puasa 6 hari itu bisa dilakukan secara berturut-turut, bisa dilakukan pokoknya selama bulan Syawal. Nah, kenapa ada itu? Nah, Nabi menjawab begini atau menjelaskan seperti ini, bahwa puasa yang berpuasa 6 hari itu memperoleh ganjaran setahun puasa. Kenapa? Karena setiap sehari puasa dapat 10 ganjaran. Jadi kalau sebulan itu setingkat dengan 10 bulan. Itu yang bulan Ramadan. Yang 6 hari itu kali 10, 60 itu sama dengan 2 bulan. Jadi kenapa 6 hari? Supaya menjadi setahun, 12 bulan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bisa enggak puasa qadha itu? Kita puasa sunnah Syawal sambil qadha, mau dapat dua-dua. Iya. Ada ulama berkata tidak. Karena puasa qadha itu harus Anda lakukan. Dimaksudkan untuk itu. Sedangkan puasa yang 6 bulan ini juga harus Anda niatkan lakukan supaya jadi setahun. Jadi tidak bisa digabung. Namun kalau qadha di bulan Syawal itu lebih bagus. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Tapi hati-hati, jangan sampai nanti tidak keluar ditangguhkan ini. Jadi lebih baik memberi lebih dulu, ada ulama mengatakan begitu, boleh memberi lebih dulu, tapi jangan sampai menangguhkannya sampai